ketika ada isu dikit, aja demo gitu ya, demo, demo. Kita sebenarnya nggak paham apa yang demoin gitu ya. Dan kalau kita pensi yang unggul, yang apa namanya, yang spesial. Makanya teman-teman. Halo semua, selamat datang di Ruang Diskusi. Suarakan aspirasi, wujudkan solusi. Podcast ini kita mengajak untuk berbicara terbuka, mendengarkan dan mencari solusi nyata bersama. Setiap pendapat dihargai dan melalui diskusi konstruktif kita bisa menciptakan perubahan positif. Kami akan menghadirkan narasumber yang ahli dan membahas sebuah topik-topik yang relevan yang bisa membawa solusi. Mari kita mulai dan wujudkan perubahan bersama. Saya Muhammad Rizky Padilla selaku host. Saya Nadia selaku host. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dede Nur Ajis Muslim, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, PhD, selaku Kaprodi Diplomatia Keperawatan dan dosen di Universitas Bakti Kencana. Dan pada kesempatan kali ini menjadi narasumber di podcast Himadika Berbincang. Pak, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk podcast kali ini. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Bagaimana sih ini hari weekendnya Pak? Apakah sama sibuknya seperti hari-hari biasa? Hari weekend saya kadang-kadang terganggu sama kegiatan kalian. Kadang-kadang juga saya pura-pura lupa dengan kegiatan di kampus dan saya fokus ke keluarga. Minggu kemarin saya lupakan dulu kalian dan hari ini saya fokuskan untuk kalian karena saya juga harus fokus dan saya nggak mau terbagi supaya quality improvement. Pokoknya mah we'll do the best for you lah, for student. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin ini juga Tena salah satu momen ya dimana aspirasi dari mahasiswa gitu khususnya di prodi kami yang akan dibalas langsung atau ditanggapi langsung oleh Kaprodi yang menjadi narasumber di podcast Himadika Berbincang saat ini. Ya, boleh. Nah, mungkin Pak sebelum ke inti acara nih Pak, yang akan membahas sebuah aspirasi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu Pak untuk Diploma 3 Keperawatan khususnya di Universitas Bakti Kencana itu seperti apa Pak? Baik, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi niat untuk terus meningkatkan kualitas kita, kualitas saya, kualitas kami dan kualitas Anda. Karena ya tadi saya bilang di awal adalah we will do the best for student ya. Karena kami memang di UBK ini selalu ditekankan quality improvement. Jadi semuanya harus berkualitas. Makanya kayak kegiatan kita seperti ini itu memang kami agendakan dan ini ada ide atau inisiatif dari kalian mengadakan acara ini. Ya ini bagus sekali, saya interest, saya antusias. Kalian juga tahu kalau ada beberapa kegiatan saya kurang interest sedikit ya. Nah, hari ini saya datang sedikit tepat waktu ya. Karena memang saya juga interest terhadap kegiatan seperti ini. Karena bisa jadi kegiatan hal seperti ini, menerima aspirasi, menerima masukan, itu biasanya akan sangat mudah meningkatkan perbaikan terutama perbaikan layanan kepada mahasiswa ya. Kadang kalau kita mengevaluasi diri sendiri itu agak kurang lengkap. Memang di kami ada yang namanya MONEP, monitoring evaluasi, ada juga audit. Nah, kegiatan MONEP itu kan monitoring, mengevaluasi apakah tadi RPS sudah sesuai dengan jadwal kuliah. Kemudian ada apakah dosen itu mengajar sesuai dengan RPS, apakah dosen mengajar tepat waktu. Nah, kita ada tim yang disebut dengan
kita punya tugas masing-masing. Itu Bu Sekprodi, itu Bu Widi itu selalu memonitor di Sepima. Nah, di Sepima itu di Edling itu kita bisa masuk sebetulnya. Saya dan Bu Widi itu nih, terlepas apakah ungkapan saya ini akan menjawab semua pertanyaan akan diajukan, nanti nggak apa-apa diajukan. Di CPM itu kita bisa masuk, bisa mengecek pagi ini ibu siapa nih yang jadwalnya ngajar tanggal ini, dia udah nggak masuk belum? Oh ini belum masuk. Telepon tuh, apalagi Bu Widi ya cukup galak. Kenapa ibu belum ngajar? Ini kan sudah jadwal. Oh iya maaf, nggak ada maaf Bu. Ini kan kita pelayanan mana masuk, itu Bu Widi. Nah makanya alhamdulillah justru dengan beberapa platform pembelajaran ini memang ada kelebihan kekurangannya memang. Nanti kita akan bahas lah sesuai dengan topik diskusi hari ini. Yang jelas UBK ini selalu menurut saya itu selalu ingin terus meningkatkan kualitas, walaupun memang berubah itu perlu perjuangan. Betul. Berubah itu perlu perjuangan. Ya nggak kerasa nggak ketika kita berubah dari luring ke daring, beberapa kan banyak penolakan dulu. Contoh kecil, ojek pangkalan tau nggak? Iya Pak, betul. Kan sulit sekali saya mendapatkan opang ketika saya rusuh buru-buru. Ketika sekarang online gampang sekali. Itu gambaran kecil terkait dengan prodi keperawatan ya. Tadi yang saya tanyakan, alhamdulillah prodi D3 keperawatan ini prodi kita nih ya sudah sangat jelas arahnya ya. Sudah sangat jelas visi kedepannya untuk mencetak mahasiswa itu akan menjadi apa maksud kita, dan semua sisi yang akan mendukung visi ini sudah kita siapkan, baik dari sisi program maupun SDM, sarana prasarana sebagainya, walaupun tetap masih ada beberapa kekurangan yang akan terus kita perbaiki. Nah salah satu kita untuk mendapatkan perbaikan adalah masukan. Dan masukan ini tidak cukup dari dosen, tidak cukup dari Sapras, cleaning service, unit lain juga kita perlu masukan dari mahasiswa. Tetapi karena kita sudah di lingkungan pendidikan, tentunya aspirasi-aspirasi ini dikemas, disampaikan dengan cara-cara yang otak-otak mahasiswa, otak-otak yang cerdas kan, tidak dengan lempar batu, tidak dengan lempar handuk dan sebagainya. Kita sampaikan dengan cara-cara yang bijak begitu. Hanya memang masukan ini tetap akan kita kelola dan kita akan rubah sesuai dengan kapasiti kita berdasarkan skala prioritas mana yang akan kita perbaiki. Saya kira gitu kalau saya melihat di UBK ini. Yang jelas kita punya lembaga internal eksternal untuk memantau proses kita berjalan sehingga ada terus perbaikan. Internal kita punya lembaga penjamin mutu. Di eksternal kita juga selalu mengikuti monitoring evaluasi eksternal ya, atau melalui PTKes atau yang lainnya ya, lembaga akreditasi nasional, internasional, bahkan kita mengikuti ISO ya. Nah, itu tujuannya apa? Satu sih tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Jadi saya kira itu saja sih yang di awal yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih diundang ke acara acara bagus ini, dan ini saya kira tidak cukup setahun sekali ya, atau karena ada program di BEM misalkan ya, hanya sekedar memenuhi kewajiban BEM bahwa saya harus melakukan ini supaya kerja saya bagus misalkan ya, atau gitu. Saya juga nggak tahu nih siapa yang menginisiasi acara ini. Himadika Pak. Oh Himadika ya, oke sorry Himadika ya. Himadika. Himpunan Mahasiswa Diplomat Jakarta. Oh iya, nah Himadika. Nah jadi jangan hanya asal memenuhi proker kalian gitu ya, tapi juga ini dijadikan budaya saling memberikan masukan sehingga menjadi inspirasi perbaikan. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, di mana podcast ini diadakan berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Keperawatan tentunya. Nah Pak,
Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Sebelum kita melonjak ke aspirasi yang banyak mahasiswa pertanyakan gitu Pak. Nah, di visi misi D3 ini ada keperawatan luka Pak. Ya. Nah, tentunya di Universitas Bakti Kencana ya Teh Nadia. Betul. Mengapa gitu Pak di D3 Universitas Bakti Kencana lebih difokuskan ke perawatan luka gitu Pak. Nah, sedangkan kan itu lebih unggul gitu Pak bukan membandingkan dengan kampus yang lain, tetapi kelebihan di Universitas Bakti Kencana ini di D3 keperawatan ada perawatan luka. Jadi nanti keluar itu bisa mempunyai keahlian yang lebih gitu Pak. Nah, itu seperti apa gitu Pak? Kenapa gitu mengadakan itu yang sangat bagus gitu Pak, mungkin manfaat sangat besar untuk mahasiswa-mahasiswa di sini gitu Pak. Terkait fisik keilmuan kenapa ke luka ya? Iya Pak. Ini memang yang pertama kita tidak asal membuat visi. Langkah awal pertama kita melakukan analisa-analisa sehingga hasil analisa ini dipandang akan menjadi landasan bagaimana kita membuat visi dan bagaimana kita menghasilkan lulusan. Sehingga lulusan kita ini betul-betul relevan dengan pertama capability dari dia sebagai D3, yang kedua relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang isunya di masyarakat itu kan banyak karena dengan kebijakan BPJS, pasien-pasien dengan post operasi atau dengan pasien-pasien dengan DM dengan diabetic foot ulcer gitu ya, itu kan banyak sekali pasien yang dirawat misalkan nih ada yang dioperasi nih cuman 1 hari 2 hari kan dipulangin, luka masih ada kan, siapa yang merawat? Tentunya adalah butuh siapa? Butuh kehadiran teman-teman. Nah, jadi ini adalah peluang yang perlu kita kelola sehingga akan menjadi pertama menjadi pemenuh kebutuhan masyarakat, yang kedua juga akan menjadi lahan buat kita mahasiswa kita, lulusan kita, sehingga akan menjadi sesuatu yang bermakna baik bagi pasien atau masyarakat juga buat kita, karena memang kita kalau uang bonus ya, ini peluang yang memang harus kita kembangkan sehingga akan menjadi yaitu tadi manfaat buat masyarakat juga bermanfaat juga buat kita. Oke, kemudian tadi lupa lagi tentang kenapa visi itu ke luka, karena KKN di D3 itu kan level 5 ya, level 5. Jadi kita bagaimana kita mengelola pasien, memilih intervensi terpilih buat pasien, kemudian mengelola tindakan secara kelompok dan bagaimana membuat laporan. Jadi kalau kayak seperti ICU kan biasanya itu yang nurse ke sana ya. Nah, ketika kita ingin mengembangkan hal itu, saya kira banyak keterbatasan ya untuk D3 keperawatan, sehingga kalau luka ini luar biasa. Jadi kita bisa berentrepreneur malah di sini, sehingga kita bisa mendapatkan nilai lebih. Selain kita secara institusional di rumah sakit melayani luka, juga kita bisa punya kegiatan di luar lah, menjadi perawat home care atau juga menjadi owner klinik perawatan luka dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi sesuatu buat UBK, sehingga D3 UBK ini terus diminati oleh masyarakat gitu. Karena pada saat ini kan isu-isu yang beredar kan banyak banget ya, yang mengatakan bahwa rumah sakit hanya menerima D3. Betul kan ya? Hanya menerima S1 ya? S1 nurse gitu ya. Gimana tuh Pak? Rumah sakit hanya menerima PNS hanya S1 gitu ya. Nah, saya ingin menepis itu gitu, kenapa? Karena ternyata sekarang rumah sakit masih banyak menerima D3. Farmasi ada beberapa rumah sakit memang yang swasta yang tidak menerima S1 pada beberapa saat gitu ya. Saya lihat nggak menerima S1. Tetapi di beberapa tempat lain itu justru banyak D3 dibanding S1. Dan kita menyikapi itu ya wajar, karena memang mungkin kebutuhannya saat itu rumah sakit itu butuhnya S1 karena farmasinya. Di waktu lain saya melihat juga ada satu rumah sakit swasta yang hanya menerima D3 doang deh gitu ya. Mungkin kebutuhannya saat itu D3. Ada rumah sakit yang S1 sekian, D3 sekian, dokternya sekian, kan memang farmasi gitu ya. Nah, untuk kebutuhan PNS juga masih seimbang, bahkan masih banyak yang di beberapa wilayah di daerah itu ada yang masih banyak D3 dibanding S1, ada juga yang lebih banyak
S1 dan D3 kita nggak usah baper dengan itulah. Yang penting D3 masih berdasarkan undang-undang masih harus eksis gitu ya. Itu saja sih. Oke, terima kasih banyak. Jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya mungkin itu sudah terjawab ya, sangat luar biasa dan tepat gitu. Dimana D3 itu bisa lebih unggul dan tetap diminati oleh mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, kita langsung aja mungkin ke inti acara ya Teh Dia. Betul. Nah, Pak, di sini ada aspirasi tentang akademik yang mempertanyakan tentang jadwal mata kuliah tidak sesuai dengan di RPS dan Sepima, sehingga mata kuliah tersebut menjadi bentrok. Nah, seperti apa dan bagaimana tanggapan Bapak gitu Pak? Oh iya baik. Ini aspirasi dari mahasiswa ya, terkait dengan tidak sesuai dengan di RPS dan Sepima sehingga mata kuliah tersebut menjadi bentrok. Oke, yang pertama dulu ya, Ya. Nah, ini untuk perlu diketahui saja bahwa semua dosen itu di awal membuat RPS, wajib membuat RPS. Ketika dia tidak mau membuat RPS, tidak boleh jadi dosen gitu, tidak boleh mengajar ya. Nah, karena RPS ini adalah guide yang akan mengarahkan mahasiswa kuliah ya, dan juga di mahasiswa akan tahu kita akan dikasih apa aja sih gitu ya. Dan di situ juga ada jadwal. Nah, terkait dengan RPS itu kita serahkan ke operator. Desain ke operator, kemudian operator yang akan menyusun di RPS akademik lah ya, bagian akademik menyusun jam berapanya, hari apanya, kapannya. Kita punya kalender akademik ya. Nah, jadi semua kalender akademik di UBK itu akan diserahkan ke bagian akademik lah, operator untuk menyusun gitu ya. Nah, hanya memang kenyataannya kemarin saya memang melihat juga dengan Bu Sekprodi itu ada beberapa yang ternyata RPS-nya pertemuan 6, ternyata di Sepima pertemuan 8 gitu ya. Betul. Nah, itu keluhan mahasiswa memang sampai juga nih sebelum hari ini ketemu. Dan itu ternyata permasalahannya adalah salah input. Dan saya juga udah menyampaikan hal ini di rapat koordinasi. Ya, karena kita 1 bulan sekali ada rapat koordinasi di program studi itu ya, dengan dosen, dengan akademik ya. Ini sudah disampaikan. Ya mungkin karena ini penyebab pastinya kan kita harus root cause-nya harus jelas ya. Penyebab masalahnya apa? Ternyata kemarin itu karena masih baru. Kan kita pertama dari e-learning dulu ya. Kan platform CPM ini baru kan? Betul. Platform CPMA ini baru dan tahun ini baru kita pakai, dan luar biasa ternyata memang lebih bagus lah gitu ya platform ini dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga bagus. Dosen juga masih pada kangen dengan yang lama ya. Move on ya Pak ya. Mahasiswa juga mungkin sama ya, masih mending nu baheula gitu. Padahal sebetulnya kalau kita buka lagi itu mending sekarang. Karena sudah terintegrasi semua kegiatan kampus dari mulai pembelajaran ya, kemudian laboratorium, perpustakaan, keuangan, kemudian monitoring evaluasi gitu ya, mutu, semua tuh ada di sini, bisa diakses di sini. Saya tuh nggak usah, dulu mah kan ada LMS, bukan, ada e-learning, ada lagi satu lagi LMS gitu. Syakad ya. Syakad. Nah, Syakad. Ini terpisah kan. Nah, sekarang kita udah bisa langsung di e-learning ini, kita bisa mengakses semua, bahkan kita sangat mudah memonitor teman-teman dosen sedang ngapain gitu. Saya sebagai Kapolri juga sangat terbantu dengan Sepima ini. Hanya sekarang masalahnya adalah kita ini adalah orang baru di sini kan, wajar kalau misalnya mohon maaf saya masih katakan wajar ya, karena kita baru pakai Sepima di semester ini ya. Beberapa kesalahan juga udah kita akan sudah kita prediksi bahwa akan terjadi ini, terjadi itu, dan kita harus siap dengan ini gitu ya. Nah, ini masukan juga, nanti next time kita ada rapat koordinasi lagi bagaimana acaranya supaya RPS dengan CPM itu sama gitu ya. Kemudian dosen suka ya, ini udah ditanyakan belum? Belum Pak. belum ya, saya lihat dikit ke sana ada. Nah, selanjutnya nih ada yang berkeluh kesah, katanya iya. dosen tuh suka seenaknya mengganti jadwal mata kuliah. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Nah, ini sudah tidak boleh ya. Di prodi itu sudah tidak boleh, sudah keras disampaikan oleh saya dan sekprodi saya gitu ya.
semua dosen itu harus mengikuti guide yang sudah dibuat, jadwal kuliah atau kalender akademik dan RPS. Ketika ada yang sudah melenceng, maka akan kena teguran dari kami, dari Sekprodi dan dari kami, dari saya ya. Karena jadwal itu harus sesuai RPS. Kalau tidak sesuai, kita harus membuat, kan kita nanti ada laporan setiap proses atau bisnis proses. Di kita kan ada pembelajaran, ada praktek kerja, ada UKOM. Nah, untuk pembelajaran, nah kita juga sama ada monep pembelajaran. Nah, dosen mana nih yang kira-kira bandel gitu kan? Maaf bukan bandel ya, yang tidak tepat waktu. Dosen mana yang mengganti jadwal, itu harus kita berikan masukan. Bahkan kalau kalian nanti masuk di skripsi ya, itu ada masukan dari alumni, misalkan ketika dibimbing sama si Anu gimana rasanya gitu. Nah, itu ada sama si Pak Aji misalkan ya, susah dihubungi gitu ya. Kemudian susah dihubungi dan lama ACC misalnya gitu ya, susah dihubunginya kenapa gitu. Kita ada rapat koordinasi, ditanya satu-satu. Bahkan saya pernah nanya diri saya sendiri, karena saya memang salah satu dosen yang katanya kata mahasiswa, kan bukan kata saya ya, kata mahasiswa, salah satu dosen yang agak susah dihubungi. Nah ini ada reward and punishment-nya. Maksudnya ujungnya supaya layanan kita bagus. Saya juga mengurangi porsi bimbingan saya sendiri loh itu. Saya menghukum diri saya sendiri, coba bayangin ya. Biasanya saya harus membimbing 10 orang. Nggak mau 10 orang. Saya 4 aja dulu gitu. 4 saya bisa nggak? Kalau saya tahu ini 4 bisa bagus yang bimbing, boleh saya taikan gitu ya. Nah jadi yang mengganti jadwal sudah tidak boleh Kang. Ini harus dilaporkan ya. Harus dilaporkan. Ya melalui ini sekarang. Nah mungkin nanti siapa gitu kan? Mata ajar mana, siapa gitu. Ini perlu, karena saya punya dosen-dosen yang keren loh. Jadi dosen suka seenaknya mengganti jadwal. Ada beberapa dosen yang sudah saya kasih dosen terbaik karena memang orangnya disiplin. Terus dia juga menjadi contoh buat saya juga. Ya boleh sebut nama kalau yang bagus-bagus ya. Boleh. Ada ibu ini tuh itu kokojo saya lah kalau di Sunda ya disebutnya adalah ikon-ikon D3 itu hanya beberapa lah mungkin yang bisa dikatakan masih dalam perlu kerjasama lah. Kalau pembinaan nggak boleh ya, nggak lah ya. Kalau membina kan teman saya juga sebetulnya punya potensi untuk tepat waktu. Mungkin karena ada sakit, ada apa gitu, saya juga perlu tahu itu. Jadi intinya saya juga harus pasti nih dosen yang mana gitu. Jangan-jangan saya gitu ya. Nah karena dosen-dosen di Prodi 3 itu rata-rata disiplin ya, bahkan mereka ya udahlah banyak mendapat penghargaan bahkan. Dosen-dosen itu hanya mungkin ada 1-2 oknum mungkin gitu ya. Tapi kalau oknum ya satu pun sudah jadi heboh ya, kayak polisi itu kan sebetulnya, misalkan nih polisi ya, itu kan banyak polisi soleh sebetulnya. Betul. Cuma satu yang misalkan oknum, misalkan dia yang seperti apa kan jadi polisi jelek kan gitu. Nah, mungkin saya juga perlu mengerucut ya ke dosen yang mana gitu ya. Sehingga kita juga di rapat komisi akan jelas. Nah Pak, kalau misalkan masih ada dosen yang seperti itu, akan dilakukan apa? Pertama adalah ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Pertama kita ada di rapat koordinasi disampaikan secara global dulu. Kita juga tidak sebut nama gitu ya. Secara global, kemudian disampaikan bahwa telah terjadi misalkan gitu ya, ketidaksesuaian antara RPS dengan jadwal, telah terjadi penggantian jadwal tanpa sepengetahuan, tanpa alasan yang jelas. Itu akan disampaikan di rapat koordinasi. Kemudian yang kedua, ada peringatan secara elektronik. Jadi kita tidak langsung ingat itu gitu ya. Belum ada perubahan, kita ada pemanggilan. Belum lagi ada perubahan, kita ada peringatan kedua, ketiga kita serahkan ke SDM. Nah kita ada SDM, ada bagiannya, karena saya bukan bagian menghakimi ya. Di prodi itu hanya menyelesaikan di tingkat prodi. Kalau tidak bisa diselesaikan ke prodi, saya serahkan teman kami ke SDM. SDM nanti yang akan memberikan treatment. Mereka punya program treatment tersendiri yang tidak saya tahu mungkin ya. Apakah dia akan berkoordinasi dengan yayasan atau dengan pimpinan UNIP gitu ya. Saya tidak tahu. Hanya selama ini di prodi D3 kita ini alhamdulillah sih belum sampai di sana. Hanya
Saya juga masih ingin mendalami. Ada masukan bahwa dosen seenaknya mengganti jadwal mata kuliah, karena setahu saya sekarang saya sudah mati-matian lah gitu ya. Setiap hari saya menyampaikan ke dosen, jangan sampai mengganti jadwal di luar pengetahuan kami, jangan mengganti jadwal seenaknya. Ada dosen yang kuliah dulu saya pernah dengar tuh, nggak tahu prodi mana, dosen ngajar telat 3 jam katanya ya. Dosen ngajar malam-malam tuh, karena siangnya dia nggak bisa. Sementara mahasiswa juga kan ada kegiatan, bukan jadwal yang ngajar, ada malam yang ngajar. Itu ada laporannya, saya sudah peringati, tapi udah lama tuh, tahun mana. Nah, apakah sekarang masih ada seperti itu? Tolong ingatkan saya, tolong kasih tahu itu sih ya. Nah, sekali lagi sampaikan saja ya. Nah, jika ada mahasiswa nih yang ingin melaporkan dosen ini, dosen yang bersangkutan lah, harus melaporkannya kemana? Ya, jangan ke polisi lah ya. Jadi ketika ada ketidaksesuaian ya, di UBK ini kan punya punya alur ya, punya alur itu saja diikuti ya. Diikuti apakah kebagian kemahasiswaan menyampaikan ketidaksesuaian tadi, kemudian itu akan sampai, atau lebih mudahnya lebih mudahnya ya. Masalahnya kan di prodi ya. Kalau kemahasiswaan terjauh misalkan, sampaikan saja langsung oleh yang diutus oleh mahasiswa, dalam hal ini adalah BEM gitu ya. Ajak diskusi kami, permasalahannya apa gitu. Tidak masalah gitu ya. Kalau WA kayaknya kurang enak ya. Ya kan. Ajak diskusi kami, Pak, masalahnya ini dalam hal ini pengennya gini. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau ikuti alur yang ada di BKU ya, alur ketidakpuasan, kan alur banding nilai juga ada, alur penyampaian aspirasi juga ada, ikuti aja alurnya sehingga sampai ke kami. Mau langsung aja silakan gitu ya, boleh saya, malah saya lebih menyukai langsung gitu ya. Kan saya udah menyatakan ini langsung, berarti silakan boleh langsung ya. Oke, gitu sih. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini di poin ketiga, aplikasi e-learning yang sering diganti membuat mahasiswa harus beradaptasi lagi. Nah, mungkin ini menjurung ke apakah nanti sistem pembelajarannya gitu Pak bakal digantikan kembali gitu, atau tetap dengan Sepima. Mungkin itu sangat susah diprediksi gitu Pak. Tapi yang inti di pertanyaan ini mungkin karena berganti-ganti gitu Pak, membuat sulit mahasiswa untuk beradaptasi gitu. Ya itu tadi ya. Yang sudah terjawab ya Pak ya? Bukan. Ya sih Sasun tadi udah terjawab, hanya terkait dengan aplikasi e-learning gitu ya, yang sering berganti membuat mahasiswa harus beradaptasi lagi. Ya, terkait dengan perubahan, memang kita ini dinamis ya, Dulu waktu sebelum COVID pernah ngalamin kan ya? Kalian pas sebelum COVID udah jadi mahasiswa belum? Belum ya? Belum Pak. Saya masih SMA waktu itu dulu Pak. Oh, masih SMA ya. Nah, dulu waktu sebelum COVID mahasiswa itu belum tahu yang namanya kuliah Zoom meeting tuh nggak ada ya, Zoom meeting tuh nggak ada. Nah, dengan adanya Zoom meeting mereka bingung. Aduh, saya harus ngapain gitu ya. Nah, dengan adanya e-learning aja dia udah bingung juga mau ngapain gitu kan. Tetapi dengan proses adaptasi itulah wawasannya menjadi lebih bagus gitu. Ya itu tadi, pokoknya dengan beberapa perubahan kita harus mampu mengikutinya, karena setiap manusia kan harus beradaptasi dengan orang kan. Gitu kan prinsipnya, bukan hanya orang yang harus mengadaptasi kita. Nah, makanya apakah aplikasi learning ini yang sering ganti membuat manusia harus beradaptasi? Harus beradaptasi. Bagi saya sih itu nggak masalah. Hanya durasi atau frekuensi adaptasi perubahannya mungkin ya. Nah, tetapi kalau memang ada lagi yang baru, kalau saya ya, kemarin kan e-learning, sekarang Sepima biasa aja tuh. Baik saya pribadi, memang ada beberapa teman yang justru berubah lagi. Saya pusing katanya ini. Memang pusing kalau dibikin pusing. Tapi kan kalau di truk-truk dicoba masuk aja, ngajar juga bisa-bisa aja kan. Apa sih masalahnya gitu kan? Dan ternyata setelah kita lihat, oh ternyata lebih ini lengkap gitu kan gitu ya. Terkait kekurangan pasti ada, hanya
lebih bagus kayaknya, lebih yang baru tuh ya, lebih bagus. Kayak motor yang lama kan lebih jelek, yang baru ya mending yang baru aja lagi. Cuman istri ya yang lama jangan diganti gitu. Jangan kalau itu Pak. Mungkin sini kesini pengupgradean, mengupgrade Iya sih. juga pasti lebih ke versi yang terbaik ya Pak ya. Pastinya gitu Pasti sih. gitu sih. Harusnya gitu harusnya gitu. Ya mungkin tetap harus lebih ini lagi Pak. Tadi lebih berani mencoba mendalami apa kata Bapak gitu Pak, supaya beradaptasinya lebih cepat gitu. Iya, proses adaptasi kan bagus, ya kan? Kan harus dinamis, ya. Nah, selanjutnya nih ada katanya rincian pembayaran di aplikasi Adlink tidak disebutkan uang dibayarkan untuk apa saja. Menarik ini, menarik. Asli Pak, ini tentang keuangan mungkin ya Teh Ya, ya. tentang keuangan Tuh. menarik ya. Kebetulan terkait keuangan ada unit khusus keuangan ya, unit khusus keuangan. Saya tidak terlalu ikuti dalamnya, walaupun saya juga turut mengajukan kebutuhan ya. Nah, memang di rincian mahasiswa itu tidak ada rincian jelas ya. Untuk kuliah seanu gitu ya, untuk ini seanu gitu. Karena kalau menurut saya akan lucu ya kalau misalkan terlalu rinci, misalkan kan gini, kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa kan tahu ya apa pembelajaran ya, pembelajaran lab. Nah, pembelajaran perlu apa? Perlu lampu ya. Pembelajaran perlu apa? Perlu kursi, gitu ya. Pembelajaran perlu apa? Perlu misalkan AC. AC perlu apa? Perlu perawatan kan? AC perlu perawatannya nggak sih? Betul. Kelas perlu dicat nggak? Perlu. Nah, saya juga pernah bertanya. Dulu ya waktu saya baru jadi kaprodi ya. Langsung malah saya dengan Pak Rektor. Ini kan direkam nih. Saya langsung dipanggil sama Pak Rektor. Karena saya bertanya seperti sama dengan kalian. Kenapa tagihan D3 mahal? Saya bilang gitu kan. Dan kenapa nggak ada rinciannya gitu? Saya bingung. Apakah benar ini tagihan untuk mahasiswa saya gitu kan? Waktu ini direkam nggak apa-apa, ini kayaknya ini pasti ini karena jelas ya. Ya karena ada Bupi waktu Bu siapa? Waktu benar itu ya bagian keuangannya Bu Pina kalau nggak salah. Ternyata saya dengan emosional menyampaikan itu, saya menjadi ketika saya paham saya menjadi begitu gitu ya. Ya gini contohnya gini. Pak Jim katanya dijelaskan sama si Pak Rektor itu ya. Pak Jim bisnis prosesnya apa? Pembelajaran. Belajar ada mahasiswa ada. Kalau mahasiswa belajar perlu kelas. Perlu OHP perlu AC perlu dibersihkan ya kalau kotor perlu, saya bilang gitu kan. Nah, perlu nggak dicatat rincian di situ bahwa terus kalau dosen nih nggak apa nih saya bocorin dikit ya. Dosen kalau misalkan untuk koordinasi kali-kali lah gitu ya, 5 tahun sekali kadang gitu ya, atau udah jarang ya UBK Maya jalan-jalan gitu ya. Jarang jalan-jalan UBK, coba pernah lihat nggak UBK tiap tahun jalan-jalan? Nggak ada kan ya? Jarang ya. Justru kurang kalau misalnya tuh UBK tuh dosennya harus biar fresh, nggak telat-telat ngajar ya, nggak salah-salah RPS gitu ya. Setiap tahun terus jalan-jalan. Nah itu kan perlu biaya ya. Betul. Dosen untuk refresh jalan kemana perlu biaya. Nah ketika dirincikan lucu banget memang. Ada beli sapu misalnya gitu ya. Beli tempat sampah. Rinciannya banyak banget. Perawatan AC, pembersih WC, banyak banget. Saya pusing sama untuk jalan-jalan dosen gitu ya. Untuk jalan-jalan, bukan jalan rekreasi. Sedikit banget itu presentasinya, sehingga jalan-jalan UBK itu nggak ada nih, cuma 5 tahun sekali paling. Makanya ini sangat kurang normal bahkan gitu ya. Tapi jadi kenapa tidak dirincikan? Karena banyak sekali biaya-biaya yang memang itu akan besar kepakai oleh kita dalam proses kita ada di kampus, dan yang nggak mungkin ditulis gitu. Kayak misalkan CS dikasih seragam, misalnya harus tulis juga di sini gitu misalnya, nggak ada gitu ya. Makanya ya dibebankan ke seluruh mahasiswa, dibagi mungkin gitu ya. Gitu misalkan beli pencuci piring atau apa, nggak ditulis di situ gitu ya. Makanya nah itu tadi disitulah saya paham gitu. Gaji dosen Pak Jim kan nggak nulis di situ. Misalkan di rincian tagihan gaji dosen sekian, honor dosen Pak Jim perlu digaji nggak?
Perlu, betul Pak Rektor. Ditulis nggak di situ gaji dosen? Nggak ada ya. Iya nggak ada karena nggak dicatat. Tapi kita punya rincian kecilnya. Saya pengen lihat rincian kecilnya, dilihatin. Ini sehingga alhamdulillah sih. Setelah saya paham, saya coba menghitung lah gitu. Saking saya pengen bagaimana terbaik buat mahasiswa lo itu. Benar ternyata gaji juga ini mepet-mepet nih. Ini juga wah gitu ya. Nah ternyata memang ketidakpahaman saya itu akan membuat saya emosi gitu. Peningkatan pemahaman saya akan menjadi tenang. Makanya orang-orang yang demo dengan emosi biasanya adalah mereka-mereka yang tidak paham. Kalau menurut saya ya, setelah dulu saya masuk kayak kalian. Ketika ada isu dikit, anjir demo gitu ya. Demo. Kita sebenarnya nggak paham apa yang demoin gitu ya. Nah kalau kita kayak begini nih, aspirasi begini nanya Pak kenapa nih nggak ada tagihan, nggak dimunculin, kan enak, sampein gini. Kalian kalau disampaikan malu benar. Kalau kalian dilihat ini jadinya akan malu sendiri. Kenapa bukan malu? Apa akan diam? Kenapa? Karena itu gitu. Mungkin itulah saya kira kenapa tidak dimunculkan. Dosen UBK juga ngasih reward kan ke dosen-dosen bagus gitu kan. Kayak misalkan ada dosen bagus diumrohkan, dari mana coba duitnya? Kalau bukan dari kita misalnya masih itu ada, tapi kecil banget tuh. Karena paling cuma setahun satu gitu ya. Dan kalian juga kalau kebagian jadi dosen di sini masa nggak dihargain kalau berprestasi ya kan? Nah, jadi itu saya kira jadi kenapa tidak dimunculkan di dalam penagihan beberapa secara rinci banget, karena memang ada beberapa hal yang tidak elok lah kalau ditulis gitu ya. Jadi si UBK ini memang sudah pas. Kayak saya kira di kampus manapun akan sama gitu. Oke, terima kasih. Baik, cukup jelas juga pertanyaan jawabannya mungkin Teh Nadia ya. Nah, mungkin seperti itu yang banyak dipertanyakan tentang keuangan aspirasi di Diplomatika Keperawatan khususnya sudah terjawab langsung dengan jelas dan terperinci. Uang itu dialokasikannya kemana? Nah mungkin narasumber kita Saku Kaprodi sudah menjelaskan dan membuka lebih sedikit membuka mungkin rahasianya ya Pak ya. Betul. Mungkin dapat dipahami supaya tidak terjadi lagi keselarasan atau ketidaksalahpahaman. Oke. Untuk selanjutnya ada tentang aspirasi kemahasiswaan Pak. Pesan mahasiswa jarang dibalas oleh dosen. Nah, untuk tanggapannya ini seperti apa nih Pak? Mungkin sangat banyak juga ya yang sangat booming gitu Teh Nadia. Betul di kalangan mahasiswa-mahasiswi di sini. Baik, mungkin saya perlu klarifikasi dulu ini teh dalam hal apa? Misalkan dari mahasiswa ke dosen dalam urusan pembelajaran, ataukah dalam bimbingan, ataukah ketika Anda berorganisasi menghubungi dosen, pembimbing, keorganisasian, atau dalam hal apa spesifiknya? Karena saya kira dosen itu gak ada yang pesan jangan dibahas kecuali saya, beneran. Kecuali saya, kalau yang saya terkenal kalau Pak Jim tuh sulit jawab pesan. Karena gini, karena mata saya itu udah kalau lihat HP lama itu pusing. Makanya saya himbau ke mahasiswa kalau ada proses telepon aja gitu. Makanya kan media bukan hanya pesan, betul. Bisa telepon, call me gitu ya. Jadi ya itu setiap orang berbeda. Kalau saya sendiri sih kalau ditelepon ngangkat. Si Abdi nelpon nggak pernah saya nggak angkat tuh. Abdi nelpon cet, ya nanti saya lagi di jalan gitu ya. Tapi kalau pesan, jawabnya kapan nih? Lama ya jawabnya ya aman. Jadi makanya anak bimbingan saya pun, saya ketika kontrak awal bimbingan skripsi atau KTI, tolong telepon saya kalau ada apa-apa gitu. Karena saya kalau membaca-baca aduh pusing gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya kira untuk pesan mahasiswa yang jarang dibalas oleh dosen, saya kira nanti ini disampaikan ke teman-teman dosen, juga ke saya pribadi karena saya juga dosen ya, bagian dari dosen, sehingga tidak ada lagi pesan mahasiswa yang jarang dibalas oleh dosen. Kalau boleh saya kasih contoh ya, kasusnya lah ya, kasusnya boleh ya? Boleh Pak. Nah, siapa ayo? Ini penonton ke ini enggak ya? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Neng, gimana contohnya, ada nggak Kang? Contoh misalkan siapa ngomongin siapa, atau apa sih kasusnya kayak gimana gitu? Nah mungkin seperti ini Pak. Ini yang real ya biar jelas perubahannya ya. Pesan mahasiswa jangan dibahas ke dosen. Nah, contoh mungkin karena ada beberapa dosen yang
lebih enak dihubungi lewat chat Pak, tidak mau ditelepon gitu. Tapi kan berbeda-beda versi gitu Pak. Ya, Bapak lebih welcome kan lewat telepon, dan sebenarnya menurut saya gitu ya Pak gitu, lebih enak lewat telepon, lebih bebas. Betul. Gitu. Dan ada beberapa dosen yang sangat menolak mungkin. Iya. Kalau di telepon itu wah ada yang menolak Pak. Ada. Mungkin banyak sekali Pak itu. Kalau misalkan kalau ada apa-apa di chat dulu katanya. Tetapi Bapak sudah menghimbau kepada mahasiswa bahwasannya kalau misalkan apa-apa telepon saja, dan lebih enak Pak. Lebih enak di telepon. Kita lebih luas lagi gitu. Tapi tetap masih ada, betul sekali Pak, masih ada dosen gitu yang mungkin entah sibuk atau bagaimana, jadi lupakan chatnya gitu tentang pembelajaran. Dan saya sendiri mungkin pernah merasakan, dan Nadia ya, dan audiens juga pernah merasakan. Boleh gitu, nanti di Japri tulis nama, kita usut tuntas ya, biar ada perubahan kan quality improvement. Jadi semua harus berkualitas, harus baik lainnya. Jadi saya kira nggak apa-apa kita ngerucut ke nama. Saya pernah ya, saya galak, ya tulis aja namanya siapa, nama saya yang muncul coba kemarin. Pas ya itu bimbingan tadi, bimbingan Pak Jim tuh sulit dihubungi gitu ya, orang dia cuma WA aja ke saya gitu kan saya orangnya nggak suka WA gitu. Makanya di awal harus jelas ya kontraknya dulu. Yang kedua harus jelas, kenali orangnya kayak gimana sih maunya dia gitu ya. Saya juga ke dosen dulu gitu loh. Ini dosen ini senangnya dia gimana nih kalau dihubungi? Oh dia mah senangnya di WA dulu baru telepon. Kalau langsung telepon dia marah nih gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih mendingan ditelepon. Kalau telepon saya langsung angkat. Saya nggak mikir-mikir, wah ini mah lempi duit deh nggak diangkat, nggak gitu saya. Nah jadi intinya kalau saya intinya kalian tuh harus adaptasi dengan dosen maunya kayak gimana, ya. Jangan pakai keke lah, udah dosen karakternya gini misalkan gini, mahasiswa karakternya gini, dosennya gini, jadi nggak nyambung gitu ya. Kan kita satu keluarga gitu, jadi kita harus pandai-pandai memahami maunya dia gimana gitu ya. Sehingga tidak ada lagi nyerah hasil dihubungi, ya Allah gitu gimana ini dosen gitu ya, nggak ada lagi gitu. Jadi pahami dosen tuh biasanya yang ibu ini harusnya gimana gitu kan. Betul. Ya kan. Nah ini kayak gimana, jadi nggak ada lagi nih masalah misinformasi gitu ya. Nah selanjutnya ada aspirasi mengenai sarana dan prasarana Pak. Katanya ruangan yang tidak memadai untuk menampung mahasiswa yang begitu banyak, sehingga ruangan menjadi panas sehingga mengganggu pembelajaran. Oh iya, saya juga merasakan itu, gitu ya, merasakan itu. Ini dijawab, saya jawab sekarang, besok. Sekarang aja. Ya. Nah jadi gini, masalah kalau panas sih saya kira saya belum pernah sih ngerasain panas ya. Kalau ruangan juga sekarang karena pembagian ruangan sudah termanage dengan baik. Jadi kan gini, jadi setiap prodi menyerahkan kalender akademik dan jadwal perkuliahan ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana akan menjadwalkan sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, ketika ada jadwal yang berbarengan, maka si sarana dan prasarana akan mengkonfirm ke prodi tertentu untuk berubah jadwalnya. Kalau jadwalnya setuju si prodi tersebut, oke. Jadi saya kira dengan walaupun kita gedungnya segede ini gitu ya, menurut saya mamanya gede banget gitu ya. Kalau pengaturan kelasnya bagus gitu ya, termanage dengan baik, nggak akan ada cerita kurang kelas, nggak ada. Dan saya juga belum pernah tuh ngedenger kurang kelas, nggak kehabisan kelas atau tidak dapat ruangan, nggak ada tuh. Nggak tahu di kalian mungkin belum sampai ke saya. Begitu ruangan menjadi panas sehingga mengganggu pembelajaran. Nah, ini mungkin karena mahasiswa yang lebih sering di kelas, saya kira ini mungkin saya jadi catatan saya ya. Ini terkait dengan perawatan AC-nya mungkin, karena setiap ruangan ada AC ya. Setiap ruangan ada AC kan ya? Ada. Kita semua ruangan ber-AC ya. Hanya mungkin nanti pelaporan, kamu catat laporkan kalau ada di sini ada yang panas atau AC-nya nggak jalan, jadi sehingga bisa pas respon lah si sarana. Gitu aja sih ya. Oke. Mungkin Pak untuk aspirasinya sudah selesai Pak. Ya, teman-teman di sini sudah terjawab dengan lengkap serta jelas gitu. Langsung dijawab langsung oleh Bapak Kaprodi Diplomatia Keperawatan, ya Nadia.
sebelum kita ke penghujung acara nih, apa pesan Bapak khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi di Diplomatia Keperawatan agar Diplomatia Keperawatan itu tetap maju dan sejahtera gitu Pak? Maju dan sejahtera. Sejahtera itu banyak versi ya, banyak versi. Kalau maju gampang, kalau sejahtera banyak versi. Karena ada sejahtera menurut WHO, sejahtera menurut DPSR itu beda ya. Sejahtera menurut Health American Association misalnya, atau menurut mana gitu ya. Hanya secara umum mungkin ya, maju. Untuk maju itu kita perlu apa ya? Untuk maju itu kita perlu berubah ya. Untuk mau maju kita perlu berubah. Makanya ketika di situ tadi ada beberapa perubahan, itulah bagian dari upaya untuk maju. Nah, kemudian untuk maju kita harus punya harus punya pendirian. Nah, kita kan sudah punya pendirian teman-teman, memilih keperawatan untuk menjadi profesi kita. Sudah jelas tuh kalian udah mau maju nih. Hanya permasalahannya ketika kalian sudah mengambil langkah maju, memilih punya kemandirian, memilih punya prinsip menjadi perawat, maka kalian maksimalkanlah bagaimana kita berproses belajar menjadi perawat yang baik itu sih. Nah, kalau kita pengen maju, sekarang kita pasti jadi perawat, pengen maju, tapi pembelajaran keperawatan diabaikan gitu ya. Kita nggak ngikutin guide yang sudah dibuat oleh prodi, kita mengabaikan kuliah, kita mengabaikan organisasi. Kan organisasi juga penting. Nah, kalian yang sudah ada di sini berorganisasi itu udah bagian dari upaya ikhtiar untuk menjadi maju. Nah, hanya saya kira tetap yang tadi guide yang sudah dibuat oleh dosen yang akan mencatat kamu menjadi perawat, karena perawat adalah pilihan kamu supaya kamu maju. Tolong ikuti kerangka yang sudah dibuat oleh institusi itu. Apa kerangkanya? Ikutilah jadwal perkuliahan, ikutilah RPS-nya, ikuti program di dalam kampus ataupun program di dalam kampus kayak organisasi seperti ini, ikuti aja. Nah, dengan mengikuti itu kalian akan terbentuk ya. Kalau sudah terbentuk, maka kalian akan jelas siapa diri kamu, dan kamu akan jelas apa yang akan diperbuat, dan akan jelas perbuatannya pasti sesuai standar. Kalau sudah sesuai standar, maka layanannya pasti akan benar dan akan maju untuk dirinya, dan akan maju buat organisasinya, dan akan maju untuk masyarakat gitu. Nah, jadi intinya kita harus fokus kita itu siapa. Ketika kita siapa, kita harus berbenah bahwa kita ini akan menjadi siapa ya, menjadi perawat. Maka berbenahnya apa? Belajar dengan baik, ikuti guide yang sudah dibuat, kerangka yang dibuat. Dan kalau kita mau sejahtera, kita harus punya keunggulan, ya kan? Keunggulannya apa? Kita sudah ngasih loh keunggulan buat kalian apa? Keunggulannya apa? Apa coba? Keunggulan di bidang perawatan luka. Visi misi kita kan jelas, ingin mencetak mahasiswa unggul berdasarkan dalam perawatan luka untuk meningkatkan untuk kesehatan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu, tolong semua mahasiswa fokus di pembelajaran dan lengkapi dengan ilmu-ilmu perawatan lukanya gitu ya. Sering-sering dong seminar perawatan luka ya. Sering-sering ikut seminar perawatan stoma. Sering-sering dong seminar tentang perawatan luka spesifik gitu ya. Seperti perawatan luka ini, perawatan itu. Jadi karena kalian itu akan sejahtera jika kalian expert lah di bidang luka. Kalau sudah expert dibutuhkan orang, sejahtera lah dibutuhkan oleh siapa. Ya, contoh teman-teman saya banyak ya yang sudah expert di luka. Dia selain di rumah sakit gitu ya, dia kan kerja di ruangan apapun itu gitu ya. Lebih-lebih yang di ruang bedah gitu ya. Kalau pasien pulang, itu pasti dikasih kartu nama, dan dia perawatan lukanya kalau yang nggak bisa jalan di rumah kan, dia datangin lah gitu ya. Berkunjung satu pasien misalkan sekian rupiah juga kan lumayan. Belum lagi pasien-pasien yang di luar rumah sakit gitu kan, kayak yang datang sengaja kan kita ada plang misalkan menerima perawatan luka, itu sejahtera banget lah, lebih dari cukup. Dan saya sudah merasakan itu. Kenapa saya juga terlibat di dalam menginisiasi bahwa prodi D3 keperawatan harus punya visi ke luka, karena
dari hasil dari kita punya kompetensi di dalam Pratanuka, gak susah-susah makan lah, gak susah-susah banget ya makan. Sehari kita bisa lah sekian rupiah gitu, bukan dari gaji, bukan dari mana-mana gitu ya. Maka dari itu sejahtera akan dicapai kalau kita punya kompetensi yang unggul, yang yang spesial lah. Makanya teman-teman, mari kita ikuti pelatihan-pelatihan Pratanuka supaya kita punya kompetensi di situ dan kita bisa eksis dalam luka dan sejahtera lah gitu. Itu sih cita-citanya kan. Mungkin betul sekali, sangat luar biasa. Waduh, ini ilmu mungkin Pak untuk mahasiswa-mahasiswi tentunya di Diploma 3 Keperawatan ini Pak. Dan sebelum kita ke penghujung acara, mungkin tanggapan saya terkait aspirasi ini. Wah, ini momen yang sangat luar biasa dan mungkin susah terjadi gitu Pak. Dimana aspirasi yang langsung ditanggapi oleh Bapak Kaprodi Diploma 3 Keperawatan dan berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa di sini cukup jelas dan langsung tanpa perantara. Makanya terus pantengin di season ini. Perantara kayak jual beli tanah ya, ya. Betul sekali Pak. Dan kembali lagi ke D3 gitu Pak. D3 ada keperawatan luka dan setiap dosen yang mengajar di keperawatan luka selalu menawarkan pelatihan Pak. Dan mungkin Bapak sendiri yang menjadi role model gitu Pak, khususnya terkena gitu dengan skills perawatan lukanya gitu Pak. Itu betul sangat luar biasa sekali kelebihannya di D3 Keperawatan. Makanya terus push terus, semangat, pilihan Anda terbaik untuk mendapatkan solusi dan dukungan yang lebih tepat khususnya di D3 Keperawatan. Jangan malas gitu, betul sekali manfaatkan peluang yang sudah ada dan kelebihan di D3 Keperawatan gitu. Mungkin tanggapan dari saya cukup sekian, dan tanggapan dari Teh Nadia seperti apa Teh Nadia? Mungkin tanggapan dari saya sebelumnya terima kasih ya kepada teman mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya kepada kami sebagai jembatan mahasiswa dan ke pihak terkait. Saya harap setelah aspirasinya disampaikan dan dijawab langsung oleh narasumber kita, mudah-mudahan dapat berdampak positif dan lebih baik lah ke depannya. Gitu. Oke, kita sudah di ujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan season di Ruang Diskusi. Suarakan aspirasi, wujudkan solusi. Oke, semoga apa yang kita telah bahas dapat membuka wawasan dan memberikan solusi yang nyata bagi setiap permasalahan yang ada. Jangan ragu untuk mengungkapkan aspirasi, karena setiap suara mempunyai kekuatan untuk menciptakan perubahan. Sampai jumpa di season berikutnya, tetap semangat dan terus suarakan aspirasi kalian. Terima kasih banyak Bapak sudah menjadi narasumber di Himadika Berbincang ini. Semoga sehat selalu Pak, dan diberi kelancaran di segala apapun. Amin. Saya Muhammad Rizky Padilla selaku host. Saya Nadia Sosania Rahman selaku host. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hatur nuhun pisan Pak. Ya, terima kasih.